Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Agustina, NIM 2203211000111 dari Prodi Agribisnis C. Di sini saya akan menampilkan jawaban dari UTS PIP. Jawaban dari soal pertama yaitu pertanian merupakan kegiatan memproduksi yang dilakukan di atas bidang tanah sehingga dapat menghasilkan hasil panen seperti menanam padi, buah, dan sayur untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan juga dapat memproduksi hasil panen tersebut. Komoditas yang ada di daerah saya. Yang pertama tanaman pangan yaitu padi. Yang kedua perkebunan yaitu kebun jeruk. Yang ketiga peternakan yaitu ayam. Yang keempat hortikultura yaitu sayuran. Yang kelima kehutanan yaitu hutan pinus. Dan yang terakhir perikanan yaitu tambak lele. Yang ketiga yaitu sejarah pertanian. Sejak manusia dilahirkan dan diturunkan di muka bumi ini, saat itulah manusia berusaha untuk bertahan hidup. Pada awalnya manusia berburu hewan dan memetik buah. Akan tetapi hal itu memberikan dampak karena keterbatasan sumber daya alam. Lalu manusia mulai berpikir untuk membangun rumah dan berkebun. Manusia berkebun dengan memanfaatkan ladang yang ada dengan menanaminya dengan aneka tanaman. Sambil berkebun, manusia zaman dahulu juga berternak unggas dan hewan lainnya. Kemudian pertanian mulai berkembang sampai Eropa dan Asia dengan adanya jaringan irigasi. Setelah adanya jaringan irigasi, muncul teknologi produksi pada abad 14 sampai 18. Hal itu menjadikan manusia membangun pabrik dan industri lainnya sampai sekarang. Hal inilah yang mendorong adanya penyediaan bibit unggul dan sistem jaringan irigasi yang digunakan pertanian sampai sekarang. Jawaban yang keempat yaitu tentang tantangan sektor pertanian. Tantangan tanaman pangan padi yaitu masih menggunakan tenaga manusia saat panen. Kemudian yang kedua, tantangan pada sektor perkebunan yaitu pada kebun jeruk, yaitu harga jual jeruk yang relatif murah dan terkadang ada buah juga yang masih belum matang dan juga busuk. Tantangan pada sektor hortikultura yaitu sayuran, di mana di daerah saya sayuran ditanam di daerah pegunungan. Jadi sayuran dan buah sulit untuk ditanam di lahan bawah gunung. Kemudian yang kelima yaitu tantangan pada sektor kehutanan, di mana di daerah saya terdapat hutan pinus, yaitu banyak pohon yang ditebang secara ilegal. Yang terakhir yaitu tantangan pada sektor perikanan, yaitu di mana di daerah saya tambak lele, yaitu semakin kurangnya tempat untuk membudidayakan lele tersebut, sehingga petani kekurangan tempat untuk membudidayakan tambak lele tersebut. Jawaban yang kelima yaitu input atau faktor pertanian merupakan suatu proses dalam pengusahaan tanaman yang memerlukan masukan input kemudian diproduksi oleh petani sehingga menghasilkan output. Faktor yang mempengaruhi input yaitu yang pertama, lahan. Pada komoditas perikanan terjadi semakin kurangnya tempat untuk membudidayakan tambak lele. Yang kedua yaitu modal. Pada komoditas tanaman pangan yaitu padi, yang dimana masih minimnya modal untuk memproduksi padi karena masih menggunakan tenaga manusia dalam proses produksi. Kemudian yaitu tenaga kerja, di mana pada daerah saya masih menggunakan tenaga manusia dalam proses produksi seperti panen padi, sehingga masih belum ada teknologi canggih yang masuk ke dalam desa saya. Yang terakhir yaitu manajemen. Pada komoditas perkebunan yaitu kebun jeruk masih susah untuk memasarkan karena harga jeruk yang relatif murah, sehingga petani merasa dirugikan karena harga jeruk yang relatif murah yang dijual di pasaran daripada yang dijual di minimarket. Soal yang keenam yaitu pengolahan pasca panen
merupakan kegiatan mengolah hasil pertanian guna meningkatkan nilai produk pertanian tersebut. Pemasaran produk pertanian merupakan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan pemindahan hak atas barang dan jasa. Proses pasca panen. Yang pertama, tanaman pangan, yaitu padi, yaitu menggunakan mesin penggiling pada padi, tetapi memindahkan padi masih menggunakan tenaga manusia. Yang kedua yaitu perkebunan, di mana di sini kebun jeruk, yaitu panennya dengan menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan dipetik. Kemudian yang ketiga peternakan, yaitu di sini ternak ayam. Di sini untuk panen telur masih menggunakan tenaga manusia juga. Dan yang ketujuh yaitu kelembagaan sosial, merupakan sebuah organisasi yang membantu masyarakat pertanian dalam kegiatan pertanian untuk mencapai tujuan tertentu. Kelembagaan yang ada di daerah saya yaitu kelompok tani. Peran dari kelompok tani yaitu memberikan penyuluhan kepada petani agar bisa mengoperasikan bibit, lahan, dan pengairan agar dapat memproduksinya dengan baik. Fungsi dari kelompok tani tersebut yaitu yang pertama, sebagai organisasi yang membantu petani. 2. Memberikan penyuluhan. 3. Menampung masalah petani dan memberikan solusi. Jawaban dari soal ke-8 yaitu kita sebagai generasi muda harus memajukan pertanian. Salah satunya yaitu memberikan pengetahuan kepada petani tentang cara mengolah lahan, bibit, dan pengairan, serta mencoba mendatangkan teknologi modern kepada petani agar tidak menggunakan tenaga manual, karena masih banyak petani yang masih menggunakan tenaga sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus memajukan pertanian yang ada di Indonesia ini guna memajukan ekonomi bangsa dan juga ekonomi dari petani tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.